jadi pribadi yang turun terjun langsung di masyarakat gitu. Program itu wajib bagi semua lulusan dokter di Indonesia. Yang telah lulus, yang sudah wisuda, nanti daftar. Nah, daftarnya itu biasanya nanti kalau mungkin ada kalau pengalaman pribadi itu kita di otak kanan dan otak kiri tidak seimbang. Kadang itu belajar. Kalau Kak Dewangga kan dari UB, aku jadi penasaran nih Kak, kuliah baik S1 sama sekarang lagi spesialis di UB sendiri terkait dengan biaya pendidikan gitu Kak, karena kan yang jadi masalah sekarang orang-orang tuh suka mikir kalau aku mau nih masuk jurusan kedokteran tapi biasanya biayanya mahal, nggak terjangkau, akhirnya mengurungkan niat padahal dia punya potensi di situ dan dia punya minat di situ. Gimana sih Kak kalau di UB sendiri mengenai link beasiswa atau biaya pendidikannya? Oke, mungkin ceritain aku dulu ya. Aku ini dari keluarga yang biasa-biasa aja nih. Jadi dulu sempat dari mulai SMP sampai kuliah S1 itu dapat beasiswa. Ya, jadi beasiswanya itu dari daerah. Jadi beasiswanya banyak banget kok. Waktu pas mau masuk ke UB aja, aku sempat sebenarnya hampir mendapatkan 2-3 beasiswa secara langsung. Tapi karena beasiswa salah satunya yang paling besar itu tidak memperbolehkan ada beasiswa yang lain, makanya cuma bisa satu aja yang ngambil. Dan sudah selama di kedokteran, selama udah masuk nih, misalnya waduh udah masuk nih, terus biayanya mahal banget. Tapi selama kedokteran pun memang biayanya ya lumayan juga. Belum buku-buku, belum pembelajaran yang lainnya, belum SPP, belum lain semuanya. Nah itu lumayan juga menguras kantong. Tapi selama di kedokteran juga kita di UB menyediakan banyak banget kesempatan. Terus ada juga nanti link beasiswa dari biasanya dari fakultas sendiri. Jadi ntar beasiswa itu ada macam-macam nih Kak. Dari mulai beasiswa dari fakultas, dari beasiswa juga dari universitas, dan juga beasiswa dari luar eksternal. Jadi banyak banget kalau misalnya apalagi teman-teman yang berprestasi, terutama ya, berprestasi tingkat nasional lain semua, terus nanti selama di fakultas kedokteran menang lomba, menang ini, menang itu, biasanya itu nanti banyak banget tawaran-tawaran beasiswa yang bisa didapat atau bahkan banyak reward. Jadi selain beasiswa kita dapat uang lagi. Misalnya dulu ya, saya aktif dulu tuh di BEM sama di AMSA, sama kayak Kak Dinda kalau nggak salah. Dulu saya gara-gara di AMSA, saya gara-gara di BEM, juga saya bisa gratis. Jadi biasanya tuh saya kalau misal pas lagi itu bisa kemana-mana tuh gratis karena dibiayai oleh rumah sakit sama dari fakultas kedokteran, dan itu enak banget. Terus apalagi selama kita kuliah juga dibiayai oleh dari daerah, karena memang saya utusan dari daerah seperti itu. Jadi banyak banget kok, jangan kecil hati, aduh nanti bakal ndak kurang biayanya. Ntar banyak banget kok kesempatan selama di kedokteran. Bahkan kita pun di organisasi kampus sendiri, misal di BEM itu kadang-kadang juga bisa memberikan reward atau beasiswa dari kita sendiri, dari BEM juga. Jadi banyak banget kalau misalnya ada yang kendala biaya. Jadi sekarang udah bukan zamannya lagi melihat kalau fakultas kedokteran itu terkait dengan biayanya mahal, nggak bisa survive karena banyak banget pengeluarannya. Nggak banget. Kalau kamu berprestasi, kamu rajin, kalau kamu kreatif, itu pasti banyak banget kesempatannya. Gitu. Oke, jadi berarti artinya banyak banget peluang, banyak banget kesempatan yang bisa adik-adik cari, yang bisa adik-adik dapatkan gitu ya Kak ya, untuk bisa mengenyam pendidikan kedokteran ini. Gitu. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik semua yang ada di sini, atau yang punya teman juga yang mau jurusan kedokteran, terus masih khawatir terkait biaya, tenang aja. Tadi kita udah punya 2 contoh ya, ada dari Kak Dinda, dari Kak Dewangga juga, bahwa aku boleh simpulin ternyata memang masalah biaya ini tuh bisa diatasi gitu, bukan sesuatu masalah yang harus dikhawatirkan lagi sekarang, karena banyak banget beasiswa, banyak biaya pendidikan yang bisa teman-teman gitu. Nah Kak, terus selanjutnya nih Kak, menurut Kak Dewangga, tantangannya apabila ingin melanjutkan studi kedokteran ke spesialis gitu Kak, seperti apa? Apa yang perlu disiapkan terkait dengan diri kita? Misalnya kemampuan tertentu atau yang lain-lain gitu. Jadi kalau aku sekarang berada di posisi jalan spesialis ini, itu sangat merindukan yang namanya sekolah lagi di S1, di kedokteran lagi. Jadi itu sangat-sangat nyantai, sangat asik, sangat bisa ketemu teman-teman,
Cuman kalau pada saat mulai masuk ke kedokteran spesialis itu tantangannya itu saat dimulai. Kalau menurutku ini jauh-jauh kalau misalnya nanti teman-teman ingin melanjutkan nih, saya masuk kedokteran, terus habis itu ingin masuk spesialis, itu biasanya kalau saya bandingkan ya, mungkin kalau beratnya dulu adalah 1 selama di kedokteran, maka spesialis ini misalnya sebenarnya tergantung spesialisnya sendiri ya, 3 kalinya lebih berat daripada itu. Ya lumayan sih, menguras tenaga dan menguras pikiran. Cuman yang apa perlu dipersiapkan, yang pertama yang tadi aku kasih tahu bahwa kalau kita merasa berat selama sekolah di kedokteran, itu pada saat kita sudah spesialis itu jauh lebih menantang lagi. Mungkin 3 kalinya lebih berat daripada teman-teman yang sudah sebelumnya. Makanya mungkin orang-orang yang berani mengambil spesialis itu dan survive sampai akhir dan bisa lulus itu adalah orang-orang yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi hebat banget karena di sini tantangannya sangat luar biasa. Jadi persiapan apa saja? Pertama ya kembali lagi namanya kalau masuk ke sini harus siap keuangan. Keuangan pun masuk spesialis memang kalau masuk spesialis itu tidak terlalu banyak peluang untuk beasiswa dibandingkan kita masuk ke kedokteran S1 atau S2. Tapi kalau misalnya masuk spesialis ini sangat-sangat terbatas memang. Misalnya hanya dari LPDP ataupun dari beasiswa dari daerah ataupun dari Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan itu sendiri. Atau bahkan dari dinas kalau dia misalnya sudah menjadi pejabat aparatur negara itu bisa juga. Tapi kalau misalnya yang lain itu kecil. Jadi kalau misalnya dulu saya bilang 10 ada kesempatan untuk masuk beasiswa atau mendapatkan uang selama menjadi studi S1 kedokteran, maka kalau sudah masuk ke spesialis itu berkurang menjadi 4 atau 3. Jadi memang sangat sulit sekali. Nah, praktiknya apa? Memang kita bisa nyicil. Misalnya saya dulu kemarin saat sudah kedokteran, maka saya bisa magang atau misalnya saya kerja dulu selama setahun untuk nyicil atau selama 2 tahun bisa teman-teman itu nyicil kebutuhan keuangan selama di spesialis. Jadi kita bisa reng-reng nih, bisa memperkirakan mulai dari awal masuk berapa, selama sekolah itu berapa, terus habis itu juga selama kalau kira-kira biayanya berapa gitu nanti biaya sih kalau menurutku. Jadi karena memang sangat-sangat sulit mencari dana di luar yang kita punya itu memang harus tantangan sendiri. Terus habis itu harus siap mental. Nah ini dia. Kalau misalnya dulu kita masih ketemu teman-teman, terus habis itu kita masih bertemu sama yang lain. Ini di sini benar-benar kita sendiri. Namanya spesialis, kita pendidikan spesialis itu adalah pendidikan dewasa. Jadi benar-benar nggak bisa kayak dulu, serba minta tolong, minta ini. Mungkin pas lagi selama di S1 kita bisa minta bantuan orang tua dan lain semua. Tapi selama di kita spesialis ini, hampir saya merasakan kita harus bisa berdiri sendiri. Karena kalau kita tidak berdiri sendiri, nanti kalau sudah menjadi spesialis, kita berjalan sendiri. Dan kita tanggung jawab pasiennya itu lebih besar. Gitu. Jadi kalau menurutku sih kalau yang dipersiapkan sebelum masuk spesialis adalah itu, satu adalah keuangan, yang kedua adalah mental. Jadi itu kan itu 2 besar yang paling perlu dipersiapkan kalau memang mau jadi spesialis. Oke Kak, kakak ada nggak sih tips dan trik yang perlu diketahui gitu sama adik-adik terkait dengan jurusan kedokteran? Oke. Tips and tricksnya ya, kalau aku sih ya, untuk benar-benar untuk masuk kedokteran itu tipsnya adalah adik-adik harus mencari selain harus pinter belajar ya, bisa juga harus pinter kok. Banyak teman-temanku itu nggak harus pinter, tapi yang harus dia perlukan adalah rajin ya. Jadi nggak boleh misalnya males-malesan, nggak usah merasa minder gitu loh, kurang ini kurang itu. Yang penting kalau teman-teman rajin selama di fakultas kedokteran pasti survive, pasti bisa lulus jadi dokter. Saya deh, kalau misalnya teman-teman nggak usah aku kurang pinter kak, aku kurang ini kurang itu, enggak. Yang penting teman-teman rajin, ditatakan niatnya bahwa saya masuk kedokteran, bahwa selama 4 tahun bahkan 6 tahun sampai dokter, 4 tahun di fakultas S1-nya itu saya harus rajin, saya harus lulus dan saya harus lulus tepat waktu, pasti lulus itu. Kalau misalnya teman-teman nggak dari awal cuman mau masuk aja, nggak ada niatnya yang benar-benar niatnya yang bagus, itu pasti nanti akan tersingkir di tengah-tengah. Makanya saya bilang tadi, mungkin Kadira juga bilang bahwa mental itu sangat harus benar-benar kuat, karena kadang-kadang kita turun di semester awal, tapi gara-gara itu kita down, akhirnya males-malesan, susah banget sih kedokteran, kadang-kadang tuh semester 1, semester 2 kayak gitu. Tapi nanti pas sudah kita terbiasa bagaimana pola belajar dan pola survive untuk di kedokteran, pasti nanti sudah terbiasa banget. Gampang. Oke, gampang. Semester 2, 3, 4, 5 sampai lulus,
sampai aku lulus kayak gini pun kayaknya gitu-gitu aja. Jadi asal sudah tahu pola belajar dan pola bagaimana survei kedokteran selama di S1 dan ini dan benar-benar niat ya, itu pasti akan bagus. Terus yang saran kedua selain harus rajin, yang kedua harus cerdas ya. Jadi di kedokteran itu kalau sudah cerdas, nanti biasanya akan ngikuti yang lainnya. Jadi kita bisa ngatur bagaimana ke pasien, bagaimana kita ngatur ke kegiatan yang lain. Karena kalau misalnya kita di spesialis ini, pendidikan spesialis tuh selain ngelola pasien, juga ngelola bagaimana selain non pasien juga. Kebanyakan banyak hal non kedokteran, banyak non medis yang harus kita kerjakan juga. Jadi benar-benar harus kreatif. Jadi harus cerdas. Jadi rajin dan cerdas. Nggak perlu pintar-pintar amat. Bahkan banyak teman-temanku, mungkin bahkan aku sendiri gitu ya, nggak terlalu pintar-pintar banget kok. Jadi, tapi selesai. Dan bisa lanjut ke spesialis gitu. Oke, jadi tadi ada dua ya Kak, rajin dan cerdas gitu. Jadi buat teman-teman nih boleh disiapkan dari sekarang itu tips and trick khas atau spesial dari Kak Dewangga untuk teman-teman gitu. Sekarang kita udah kedatangan satu guest star kita lagi yaitu Kak Cesar. Jadi kita pindah ngobrol dulu ke Kak Cesar, boleh ya Kak Dewangga ya? Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke. Sebelum kita ngobrol sama guest star kita yang ketiga, aku mau perkenalkan dulu. Ini adalah Dr. Cesar Nurfiansyah, SPOG, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, obstetri dan ginekologi (OBGYN), dan merupakan musisi juga di Mighty C gitu. Halo Kak. Halo, assalamualaikum. Kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Ya, gini aja. Oke, nih Kak. Jadi tadi kita dari awal udah ngobrol sama Kak Dinda nih Kak, udah ngobrol juga sama Kak Dewangga. Tadi Kak Dinda udah ngejelasin tentang kehidupan S1-nya, terus Kak Dewangga tadi menceritakan tentang kehidupan spesialisnya gitu ya. Nah sekarang giliran Kak Cesar gitu ya, jadi guest star kita yang ketiga, mau kita tanya-tanyain gitu, siap ya Kak ya? Ya, silakan. Oke, silakan. Oke Kak, mungkin karena tadi serba-serbi tentang kuliahnya udah dijawab semua sama Kak Dinda dan Kak Dewangga gitu. Sekarang aku mau lebih tanya sama Kak Cesar ini terkait dengan pengalaman pribadi Kak Cesar gitu. Kan Kak Cesar juga sudah menyelesaikan spesialisnya gitu. Mungkin boleh diceritakan tentang spesialisnya. Mungkin di sini adik-adik ada yang mau jadi OBGYN juga gitu. Mungkin boleh diceritain sampaikan ke teman-teman gitu. Oke, ya, kabar teman-teman, salam kenal, saya Cesar. Mungkin untuk sharing-sharing mengenai sedikit dulu kayak saya buka. Kalau menurut saya, sebetulnya tadi mungkin udah banyak dibahas, tapi jadi dokter itu memang cuma sekedar kita tuh jadi orang pintar, terus bukannya hanya pinter aja dengan misalnya nilai 90 straight A, nggak itu. Tapi kalau menurut saya tuh jadi dokter tuh adalah calling, maksudnya panggilan dulu. Kalau misalnya ada kesempatan untuk kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang, ambil saat itu juga gitu, karena mungkin kesempatan itu nggak akan datang lagi. Jadi sebetulnya mungkin untuk memotivasi juga yang lain, jadi dokter itu sebetulnya tidak melulu ya seperti kita, arti dokter itu kan sebetulnya adalah pengajar atau contoh. Sebetulnya kita adalah kita belajar untuk menjadi contoh untuk banyak orang. Jadi sebetulnya tidak kualitasnya hanya tidak cuma pintar saja, tapi juga humble, juga bisa bisa sosialisasi. Terus kita juga harus bisa punya ilmu dalam manajemen. Jadi dokter tuh banyak sekali kualitas yang harus dimiliki, bukan hanya sekedar pintar. Dan yang jelas ya kalau udah mau jadi dokter, berarti udah perjalanan akan sangat panjang menjadi lifelong study. Tadi udah di obrolin juga ya sebetulnya. Nah untuk masuk spesialis sendiri sebetulnya ya untuk menentukan menjadi spesialis itu nanti mungkin jauh ya kalau misalnya kita ngomong sama adik-adik sekarang baru mau memilih antara mau jadi dokter atau
tidak gitu. Sebetulnya, tapi kalau menjadi spesialis itu nanti pada dasarnya selama perjalanan akan terasa kira-kira arah yang mana yang akan dipilih gitu. Karena nanti satu-satu kan akan dicobain tuh spesialisasinya gitu. Nanti akan terasa kita tuh sebetulnya apa ya ibaratnya Hogwarts atau Slytherin atau apa gitu. Ya jadi santai aja kalau menurut itu. Menurut gue sih kalau masalah spesialisasi nanti akan terasa dengan sendirinya kita arahnya kemana, ataupun opportunity yang datang juga nanti akan berbeda-beda. Kali kita ada berada di satu stase, misalnya di bedah, ternyata guru-guru di sana berkenan gitu, nanti kita akan dapat tawaran misalnya masuk aja gitu, atau kita akan magang dan lain-lain. Oke Kak, berarti itu tadi diawali sama Kak Cesar mengenai motivasi gitu ya dalam melanjutkan studi kedokteran ini. Nah Kak, yang menarik tadi Kak Cesar sempat bilang, ini kalau buat adik-adik kayaknya kalau ngebahas tentang spesialisnya agak kejauhan gitu ya, agak maksudnya itu masih jauh banget, masih di depan. Nah sekarang kalau misalnya aku ingin bertanya waktu itu, awalnya Kak Cesar memantapkan diri untuk kuliah jurusan kedokteran, awalnya gimana sih Kak? Apa yang membuat Kakak mantap memilih jurusan kedokteran? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaannya sangat baik karena itu tadi saya sempat bahas tadi di depan, kalau jadi dokter itu sebenarnya adalah panggilan. Jadi nggak cuma sekedar ingin jadi dokter karena dia adalah fakultas tertinggi misalnya ya di satu universitas atau universitas yang paling bagus, misalnya universitas A atau B atau C. Jadi nggak sekedar itu, bukan hanya prestis. Nah, yang membuat saya ingin menjadi dokter itu adalah satu, yang pertama emang ayah saya kebetulan juga dokter, beliau di pulmonologi, ya dedikasinya di mata saya sejak kecil sangat tinggi, sebanyak pengorbanan yang beliau lakukan gitu, sebanyak ya untuk masyarakatan. Nah itu menjadi inspirasi, yang pertama itu. Yang kedua memang ya beberapa bacaan saat di SMA dulu ternyata berhubungan dengan seorang dokter bisa menjadi agent of change di dunia. Misalnya beberapa tokoh yang saya baca itu, misalnya Che Guevara, misalnya dari Kuba. Beliau juga dokter, tapi bisa melakukan revolusi dan segala macam. Belum lagi dengan Mahathir Muhammad, dokter, tapi juga bisa memanage suatu negara sebagai Perdana Menteri. Ya, hal seperti itulah yang membuat saya mau menjadi dokter sebetulnya. Jadi nggak sekedar itu adalah sebuah prestasi ya. Karena menurut saya jadi dokter itu bukan sebuah prestasi, tapi suatu panggilan untuk kita melakukan kegiatan atau kita melakukan melaksanakan altruisme di dunia ini. Salah satu intinya adalah jadi dokter. Jadi ya kalau misalnya adik-adik sekarang memilih jadi dokter, memilihlah karena memang merasa terpanggil. Jadi jangan karena misalnya ambisi atau ada orang tua maksa, itu yang akan menjadi penyulit nantinya di tengah-tengah saat pendidikan. Ya. Oke, berarti memang poinnya tadi yang penting adalah panggilan hati gitu ya kayak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah memang seberapa pentingnya sih Kak memilih jurusan yang sesuai sama diri kita banget dan sesuai sama potensi kita. Emang pentingnya apa Kak gitu? Oke. Ya, yang jelas memang sangat penting sekali ya untuk memilih jurusan yang sesuai dengan potensi kita. Nah, dari mana kita tahu potensi kita? Ya, itu tadi selama kita SMA itu kan sebetulnya adalah masa perubahan yang paling drastis ya dari kita anak-anak menjadi ke remaja yang sudah menuju dewasa gitu. Nah, di situ sebetulnya saatnya kita menentukan. Selama SMA itu banyak pasti yang kita lalui, kita belajar, terus kita udah mulai bebas mencari inspirasi, apalagi sekarang kaum milenial ini ya, generasi 4G itu udah gampang banget dapetin informasi, nggak kayak seperti kita dulu nih yang pendahulu lebih sulit. Tapi
itu di SMA itu akan karakter akan terbangun, kita tuh siapa, kita cari, kita pasti akan menemukan gitu dari semua yang kita lalui lah di SMA itu. Dan nanti banyak inspirasi yang akan datang ke kita gitu, ya entah dari tadi orang tua, sebagai inspirasi utama saya itu adalah bapak saya, terus ya mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang banyak ngobrol sama teman-teman gimana kira-kira mau jadi apa, ataupun kita punya teman yang dekat itu juga kita bisa pada akhirnya misalnya, cerita sedikit lagi pengalaman tentang saya. Jadi saya dari awal kedokteran S1 itu masuk ketemu sama seorang teman, saya waktu itu dari SMA 70, terus dia dari SMA 78, ya. Kita masuk FKUI, sampai sekarang Opjin kita lulus tuh bareng. Nah, itu yang salah satu menjadi inspirasi, itu adalah juga sahabat. Jadi, yaitu kenali diri kita sejak dini, terutama waktu SMA ini karena kita sekali milih jurusan, bagusnya seperti halnya kita nikah ya, sekali kita nikah ya jangan sampai ganti lagi gitu. Karena ini adalah penentuan karir kita ke depan, penentuan masa depan kita tuh ada di sini. Jadi saran saya sih ini jangan sampai main-main atau jangan sampai asal memilih karena pada akhirnya ini yang kita akan hadapin for the rest of our life. Gitu. Oke, jadi memang sepenting itu ya Kak, seurgensinya tuh sepenting itu sampai kita tuh harus tahu apa sih minat gue, apa sih potensi gue, jurusan apa yang sesuai sama gue yang benar-benar nanti ya gue jalaninya tuh enjoy gitu ya Kak ya. Ini ada pertanyaan nih Kak dari YouTube gitu. Dia nanya nih Kak, prosedur jalur beasiswa di jurusan kedokteran dong Kak, tolong jelaskan gitu. Oke. Kalau di kedokteran tuh sebenarnya emang banyak sih beasiswa yang bisa didapatkan ya dari pertama misalnya adik-adik ini dari daerah itu kita sebetulnya bisa juga mengajukan beasiswa ke daerah masing-masing. Jadi ke ini ya pemerintahan daerah. Kalau memang, nah permasalahannya adalah kalau memang beasiswa ini adalah kita harus mengukur prestasi kita di sekolah. Jadi yang dapat beasiswa itu untuk masuk FKUI pastinya adalah siswa yang dengan nilai tertinggi di sekolah atau bisa juga dengan jalur undangan. Kalau kita sudah masuk jalur undangan, biasanya banyak beasiswa yang akan ditawarkan. Kalau di fakultas kedokteran ya atau S1 kedokteran itu banyak sih sebetulnya, banyak yang bisa kita ambil. Yang jelas adalah kejar dulu nilainya. Gitu. Yang swasta juga sangat banyak yang tapi biasanya nanti kalau memang kita berprestasi di fakultas itu nanti akan ada penawaran juga untuk beasiswa untuk kita ambil gitu. Kalau kebetulan kalau saya sendiri sampai itu dari waktu spesialis aja sih waktu S-nya waktu itu ya masuk dengan jalur ujian nasional aja. Nah Kak, ini karena gestar kita yang lain juga masih menunggu, ini boleh banget gestar kita Kak Dinda dan Kak Dewangga kalau mau menjawab juga atau menambahkan boleh banget ya Kak ya langsung. Jadi kita langsung keroyokan aja nggak apa-apa biar asik gitu, biar kita dapat banyak jawaban dari kakak-kakak yang keren ini. Nah Kak, buat Kak Dinda, buat Kak Dewangga dan buat Kak Cesar gitu. Misal saat kita udah menjalani perkuliahan gitu. Di tengah-tengah perkuliahan misalnya kita merasa standar di akademik kita belum bisa achieve atau belum sesuai sama target kita. Kita butuh pengembangan skill atau penambahan informasi di luar akademik atau di luar kelas. Nah dari pengalaman kakak-kakak sendiri, apa sih yang biasanya kakak lakukan buat mengatasi hal itu? Untuk apa tadi ya? Kalau prestasi belum mencapai target gitu ya, misalnya atau di bawah standar gitu saat itu. Ya, jadi saya jujur aja saya juga pernah merasakan ini di awal-awal masuk kedokteran dulu. Di mana ya mungkin perubahan yang drastis sih ya, walaupun saya pengen jadi dokter, pengen banget begitu masuk, loh ternyata kok seperti ini. Nah, maksudnya seperti ini itu adalah ternyata dokter itu nggak bisa
kita tuh antara ini kalau yang pribadi antara kita otak kanan dan otak kiri itu sebetulnya harus seimbang. Nah, sehingga saat kita nggak mungkin seorang mahasiswa kedokteran itu adalah mahasiswa yang otaknya misalnya kurang, itu hampir nggak mungkin. Karena kita diterima itu sudah dengan berbagai macam prosedur, saringan, pada akhirnya kita masuk. Jadi kalau kita turun saat itu, mungkin turun ini ya, prestasi, nilainya mungkin ada yang jelek, atau kok jadi males-malesan, itu coba deh tanya balik lagi ke diri kita, apa sih sebetulnya yang kita mau sejak awal. Nah, yang kedua, mungkin ada kalau pengalaman pribadi itu tadi otak kanan dan otak kiri tidak seimbang. Kadang kita belajar terus kayaknya pengen kejar target terus, ternyata malah turun tuh moodnya turun, terus pada akhirnya ya diskusi kita nggak bisa ngobrol gitu ya, nggak interaktif. Itu kan menjadi penilaian ya di nanti di saat kuliah. Ya mungkin otak kanan juga perlu diasah dengan baik. Kalau saya kebetulan dalam kasus ini adalah pada akhirnya saya coba explore ke arah musik, sehingga ya selama saya kuliah itu saya sambil musik, jadi saya ada 2 dunia tuh waktu kuliah musik, tapi alhamdulillah sih selesai aja. Gitu, jadi ya cari jalan yang paling enak buat kalian lah, supaya tapi jangan terlalu terpuruk gitu. Jadi pasti yang jelas pegang aja, kalau anak kedokteran itu nggak mungkin orang bodoh, jadi ya nggak mungkin kita nggak bisa survive sebetulnya. Cuman caranya setiap orang mungkin masing-masing berbeda, itu aja. Untuk di luar akademik, di luar kelas gitu ya, bisa cari kegiatan-kegiatan yang bisa ningkatin mood, kayak gitu. Juga diskusi-diskusi sama teman tadi juga membantu banget gitu ya, Kak. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah ngeliat di Instagram Pilih Jurusan kemarin ada teasernya Kak Cesar yang pas lagi main musik, yang lagi bermusik tuh asik banget. Bisa ditonton habis ini di GTV ya. Kita tahu nih Kak Cesar musik apa sih Kak yang dimainin, menjadi musisi apa kayak gitu. Jadi nanti kalau abis ini penasaran boleh banget dicek di Instagram kita gitu, dikepo-kepo ini Kak Cesarnya. Oke, dari Kak Dinda atau Kak Dewangga? Dari Kak Dinda dan Kak Dewangga gimana? Mungkin ada yang mau ditambahin atau mau ada jawaban gimana sih caranya mengatasi kalau misalnya pas pertengahan kuliah gitu malah nggak achieve targetnya atau nggak sesuai sama standar kuliah, apa yang biasa dilakukan buat ngekompensasi hal itu? Tadi balik lagi di FK itu kan emang perjalanannya panjang, tapi justru itulah yang harus dinikmatin prosesnya gitu. Jadi aku juga sebenarnya kadang pun juga stres gitu ya, mungkin target kita nggak sesuai dan lain-lain, tapi jalanin aja prosesnya, di mana kita bisa ngelihat kita tuh setiap hari kita belajar pengetahuan baru, kita berkembang setiap hari tuh kita one step closer untuk becoming a doctor gitu aja, pikirannya dibawa positif aja gitu. Jadi pikirannya adalah yang penting maju terus gitu. Misalnya kita pun sempat down atau kecewa dengan nilai kita, ya udah bakal ada ujian ke depannya gitu. Bakal ada ujian lagi yang bakal datang, dan yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan yang terbaik lagi untuk ujian ke depannya. Dan tadi sih untuk bisa menikmati prosesnya aja gitu, karena FK-nya sepanjang itu. Kalau bahagianya nanti baru pas jadi dokter gitu, berarti 6 tahun ini ketika belajar kita nggak bahagia dong gitu. Jadi yang di aku sekarang ngerasain ya, aku nikmatin aja cara proses ini, cara belajar ini untuk udah bisa ada di kedokteran dan lain-lain gitu. Sesulit apapun rasanya, medannya, balik lagi tadi mungkin kata Kak Caesar ya, kita udah panggilan gitu di sini, dan kita punya purpose, kita punya tujuan yang bigger purpose di di ujung sana yang nunggu. Jadi semangatin diri kita lagi dan mungkin bisa banget tuh tadi juga nyambung banget ke Kak Caesar tadi bawain, apa pikiran kita tuh sebenarnya tergantung apa yang kita baca dan apa yang kita lihat dan mungkin apa yang kita dengar juga. Jadi kalau ketika lagi demo tuh coba cari inspirasi tadi kayak dokter-dokter keren, baca-baca buku tentang koas gitu. Aku lagi baca bukunya dokter Gia juga nih yang nulis tentang perkoasannya, kayak seru banget ternyata koas, masuk koas. Jadi semangat lagi. Jadi baca tulisan, baca artikel, atau enggak cari inspirasi-inspirasi dokter yang bisa terus memotivasi kita sendiri, menyemangati kita untuk terus maju gitu. Terus untuk yang pertanyaan kedua ya, tentang potensi-potensi diri ya, itu menurut aku tuh kita sendiri harus proaktif sih, karena
sekarang kan udah era digital ya 4.0, jadi semua wadahnya pun ada gitu, tersedia gitu. Kayak Pilih Jurusan ini juga salah satu wadah untuk membantu meyakinkan gitu ya jurusan apa yang mau kita tekunin, dan banyak banget pokoknya ketika misalnya kamu pengen ningkatin skill apapun yang kamu mau, googling aja gimana cara wadahnya gitu. Misalnya kayak tadi itu apa ya, banyak banget platform-platform pendidikan juga yang udah tersebar dan aksesnya mudah banget di zaman sekarang ini. Jadi sebenarnya menurut aku semua materi pelajaran tuh udah ada di internet gitu. Tinggal kita aja yang mau nggak proaktif untuk nyari pembelajaran itu gitu. Jadi jangan gimana ya, internet ini juga era digital ini harus kita manfaatin sebaik-baik mungkin untuk bisa menggali dan menjadi pribadi yang paling potensial gitu, memaksimalkan potensial kita supaya kita bisa jadi ya tadi nolong orang, majuin bangsa dan lain-lain. Gitu. Jadi semangatin diri kita sendiri gitu. Jadi kayak ya pinter-pinter lah gitu ya, cari semangat, cari wadah dan lain-lain itu. Be proaktif sih kalau dari aku. Terima kasih Kak Dinda. Tadi juga tambahannya ya. Pokoknya intinya adalah manfaatkan semua teknologi yang ada buat membantu teman-teman gitu ya. Mulai dari sekarang mengumpulkan informasi mengenai jurusan kedokteran sampai nanti pas udah berkuliah pun gunakanlah teknologi yang ada supaya bisa membantu teman-teman supaya lancar kuliahnya gitu. Nih Kak, ditanya. Kak mau tanya untuk ketiga gestar kita hari ini, dulu masuk fakultas kedokteran lewat jalur apa sih, Kak? Aku duluan ya? Okay. Boleh, silakan. Kalau dulu tuh aku masuknya lewat SBMPTN kebetulan, 2017. Saya dulu juga masuknya lewat beda ya dulu ya, tahun 2004 itu namanya UMPTN ya. Jadi itu ya, ngelihat nama di koran. Itu keterima. Koran. Ujian tulis juga ya Kak itu ya, berarti? Ya, ujian tulis, betul. Pilihan ganda. Nah, terus ini ada yang tanya lagi, Kak. Dari Syarifah Sabila. Nanya, Kak, bagi tipsnya dong gimana caranya bagi waktu belajar saat mau tes tertulis atau tes mandiri atau SBMPTN sekarang disebutnya, gitu. Oke. Cara bagi waktu mau ini, SMPTN gitu. Cara bagi waktu. Kan mereka lagi SMA nih Kak, lagi sibuk sama belajar kelas 3 gitu, tapi harus nyiapin untuk tes tertulis juga, gimana sih Kak caranya? Oh iya. Jadi kalau tips saya dulu ya, waktu SMA kelas 3 itu, memang setelah saya mengutarakan ke ayah saya kayak pengen jadi dokter deh. Nah, mulai dari situ, memang orang tua waktu itu mulai merestriksi, dia ngurangin saya main di luar nih, biasanya mainnya sekian banyak jadi dikurangin dan diganti menjadi ikutlah bimbingan belajar untuk UMPTN atau SMBPTN dan lain-lain, ujian nasional lah ya. Ikutlah itu gitu, karena kenapa kita bisa kejar target di situ. Kejar target, dia punya jadwal untuk bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita menjawab soal-soal bank soal yang banyak tuh untuk ujian nasional. Di samping itu, karena dia sudah terjadwal, di jadwal lainnya kita tetap bisa relax sedikit. Jadi ya tetap sih, apapun stage di hidup kita, kalau gue pribadi, kita tetap harus ada waktu untuk have fun-nya. Jadi jangan sampai terus aja mesin lokomotif juga diterusin, lama-lama dia akan rusak gitu. Akhirnya kalau udah jatuh kita butuh waktu lagi lama untuk recovery-nya. Jadi bagi terus paling tidak 50-50 lah gitu. Yang jelas tapi ikut itu bimbingan atau banyak-banyak diskusi sama temen lah, bikin satu grup. Oke, terima kasih Kak Cesar atas tips and tricksnya. Mungkin dari Kak Dinda ada tips and trick yang lain tentang cara bagi waktu? Kalau dari aku mungkin sedikit-sedikit aja, cuman konsisten sih. Kalau untuk SBMPTN ya, kalau misalnya kamu pengen nyicil dari waktu yang lama gitu, gak harus kayak, oke, materi SBMPTN nih 1 buku soal, kayak tebelnya segini, aku habisin 1 bulan gitu. Kayak mungkin nanti kamu bakal overwhelm sendiri juga, dan tadi kata Kak Caisa juga, hidup tuh harus balance, harus senang-senang juga, belajarnya juga gitu. Jadi menurut aku
pelajaran di sekolah sendiri, ini misalnya mungkin kamu IPA atau Soshum, itu kan sebagian materinya diujikan juga kan di SBMPTN. Jadi dari pelajaran sekolah sendiri tuh kamu harus serius juga belajar yang di sekolahnya. Misalnya kamu IPA nih, berarti pelajaran MTK minat, MTK wajib, terus fisika, biologi, pokoknya tes-tes yang bakal diuji di SBMPTN tuh kamu harus serius belajar di sekolah, dan kalau ada ulangan harian sekolah tuh berusaha maksimal aja di situ, kuatin basicnya dari sekolah. Karena juga sebenarnya prinsip dan rumus dan materi yang diujikan itu juga materi SMA, SBMPTN, cuman emang dikembangkan dan di beberapa dikembangkan lah pokoknya, tapi intinya sebenarnya basicnya itu kita belajar di SMA. Jadi harus serius juga belajar yang di SMA-nya, jangan ditinggalin karena ngejar SBMPTN. Nah, SBMPTN-nya perbanyak latihan soalnya tadi dicicil aja dikit-dikit, kayak sehari 5, nggak kerasa tuh sehari 5, berarti dikali 30 hari aja, itu udah 120 soal gitu. Kalau misalnya kamu nyicil dari tingkat 1 gitu, kamu satu tahun 12 bulan udah kali berapa ratus soal yang bisa kamu kerjakan. Jadi menurut aku pelan-pelan aja, asal konsisten. Dan tadi punya target itu penting banget. Kamu bisa langsung hit the target. Misalnya kamu lihat FKW itu pacing grade-nya segini, kira-kira aku harus bener jawabnya segini loh, MTK harus bener 10 misal, dan lain-lain, tuh kamu tulis target kamu. Terus kamu evaluasi lagi, ikut TO, baik TO di bimbel ataupun TO-TO yang ada di luaran gitu, misalnya ada suatu kayak TO se-Indonesia gitu di internet, ada yang nyelenggarain gitu dan lain-lain. Kamu coba ikutin untuk mengasah, untuk tahu kapabilitas kamu dan lain-lain. Itu pokoknya sesuaiin sama kemampuan kamu, sesuaiin sama waktu kamu juga. Jadi kamu yang paling tahu diri kamu butuhnya apa dan cara kerja terbaik, cara belajar terbaik kamu itu gimana. Ya udah, itu lakuin, edit as your style gitu. Oke, berarti kalau boleh aku simpulin buat adik-adik semua ya. Tadi yang pertama ada pembagian waktunya itu sesuai porsinya ya. Kalau tadi Kak Cesar, misalnya ada porsinya untuk belajar, tapi ada porsinya juga untuk have fun. Jadi tetap balance, tetap seimbang gitu. Semoga terjawab ya untuk Syarifah Syabila pertanyaannya. Dan kita ada pertanyaan lagi dari Neneng Musnia. Di sini Neneng nanya, untuk mempersiapkan diri, buku-buku bacaan apa sih yang bisa mendukung agar keinginan menjadi seorang dokter itu bisa tercapai? Sebetulnya ya tadi mungkin udah banyak diobrolin juga. Sebenarnya banyak buku yang menginspirasi untuk menjadi dokter. Nggak harus seorang tokoh gitu. Kalau saya, kalau pengalaman saya dulu yang bikin saya terinspirasi untuk jadi dokter itu ya figur-figur gitu. Karena maksud saya seperti kata Khalifah Utsman, kita harus banyak belajar dari orang pendahulu kita di mana yang sudah tiada. Nah, itu coba dicari. Kalau saya dulu banyak baca tentang autobiografi orang. Nah, kebetulan yang banyak menginspirasi saya adalah justru yang berhubungan dengan bidang kedokteran. Misalnya tadi saya banyak baca tentang Che Guevara, dia punya satu buku yang dia tulis adalah Motorcycle Diary. Itu dia menceritakan perjalanan dia saat dia menjadi mahasiswa kedokteran. Dia melakukan perjalanan suatu tempat, terus di mana di sana dia dapat satu perkampungan yang dengan orang dengan kusta di situ, dikucilin di dalam situ. Nah, akhirnya dia banyak belajar untuk bagaimana berbicara dengan pasien, terutama yang infeksius seperti itu, bagaimana cara men-treatnya, dan juga dia melihat bagaimana sih saat itu ya kemiskinan itu berhubungan dengan adanya suatu penyakit. Nah, itu yang paling menginspirasi saya sebetulnya untuk menjadi dokter. Jadi siapapun kita, apapun background kita, mau kita dari kalangan yang atas, tengah, bawah, atau kanan, kiri, apapun background kita, tetap jadi seorang dokter itu adalah satu panggilan. Jadi sama yang kita lihat adalah nanti kita akan banyak berbicara tentang kemiskinan, habis itu hubungannya dengan disease dan lain-lain. Nah, itu buku-buku seperti itu sebetulnya yang kita harus banyak baca ya menurut saya. Jadi autobiografi habisin aja tuh. Terutama kalau nggak sekarang gampang lah, cari aja dokter
yang inspiratif, pasti banyak dan itu banyak ceritanya. Coba baca pengalaman mereka, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Setuju banget yang tadi Kaisar udah bilang, itu lebih ke tokoh sih sebenarnya. Tokoh-tokoh inspirasional dokter tuh banyak banget. Googling juga tuh kayak banyak banget gitu. Jadi nggak harus buku tuh, artikel. Kalau buku kan mungkin harus beli dan yang lain. Artikel di internet dan yang lain itu juga banyak banget yang bisa menjadi inspirasi kita gitu. Kalau aku tuh sekarang lagi baru pandemi ini ya, gara-gara pandemi ini, jadi aku banyak-banyak coba beli beberapa buku yang emang tulisannya dari teman sejawat kakak-kakak dokter juga. Aku lagi baca bukunya Dokter Dia Pratama, itu dokter itu dia udah ngeluarin launching 3 buku gitu. Yang keduanya aku lagi baca tentang perjalanan koasnya Kak Dia, dan itu seru banget juga. Terus aku juga baca bukunya Kak Clarin Hayes, mungkin yang tahu tuh YouTuber yang dokter yang terkenal. Itu juga dia ngeluarin buku tentang mental health, itu juga bagus. Jadi sebenarnya aku lagi agak nyari baca-baca dokter-dokter yang ngeluarin buku gitu. Juga ada ya dokter-dokter luar negeri gitu yang ngeluarin buku, tuh banyak banget juga. Pokoknya Google-nya, kalau misalnya aku yang nge-Google-nya kayak buku tulisan dokter, atau misalnya ditranslate jadi bahasa Inggris dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya itu ya tadi sih kayak bukan cuma buku, tapi tadi saya cari tokohnya dan cari perjalanan dan kisah hidupnya gitu. Jadi kayak dari yang aku baca sih ya, jadi kisah-kisah dokter itu emang selalu menarik banget gitu, kisah-kisah hidupnya menolong pasien dan lain-lain tuh banyak banget cerita yang seru-seru, dan itu yang ngebuat aku pengen dan ngebuat aku terus interest di bidang ini. Oke, jadi itu tadi rekomendasi buku yang bisa dibaca sebagai inspirasi gitu ya buat teman-teman yang memang tertarik sama jurusan kedokteran dan ingin menjadi dokter kayak gitu. Jadi abis ini boleh langsung di googling tentang rekomendasi bukunya kayak gitu. Semoga terjawab ya Neneng ya. Oke, nggak kerasa banget nih kakak-kakak dan adik-adik semua, waktu kita udah mau hampir habis. Padahal pembicaraan kita lagi asik banget, banyak banget informasi yang bisa kita dapetin dari guest star kita, 3 guest star kita hari ini. Nah, sebelum aku mau menutup gitu ya, mungkin aku mau bertanya tentang closing statement nih dari Kak Cesar, Kak Dewangga, dan Kak Dinda. Gitu. Mungkin bisa memberikan closing statement buat adik-adik di sini. Buat adik-adik yang mau memilih jurusan, kedokteran adalah salah satu jurusan yang bisa kalian pilih. Tapi saya pesan satu aja, itu tadi pesannya adalah kalau ini adalah panggilan untuk menyelamatkan, kita bisa menjadi salah satu agen yang menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi ini sekali ini aja kesempatannya, kalau ada mungkin di lain waktu nggak akan ada lagi. Jadi kalau misalnya sudah ada panggilan itu, ambil deh sekarang, mungkin nggak akan ada kesempatan berikutnya. Jadi mantep-mantepin ya hatinya, karena ini akan panjang perjalanannya, sampai bertahun-tahun, nggak tahu deh, ya lifelong, mungkin sampai kita selesai gitu. Good luck semuanya. Thank you Kak Cesar atas closing statement-nya. Boleh Kak Dinda? Sebenarnya mirip banget ya, karena intinya emang itu. Jadi menurut aku, semangat terus untuk menggapai apapun cita dan apapun panggilan hati kamu, entah itu kedokteran ataupun beragam jurusan lain. Mantepin niat kamu untuk bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk Indonesia, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk bisa memberikan dampak positif. Dan itu pilihan kamu gitu. Kuliah ini adalah pilihan, dan usahain pilihan kita mantep di satu hati gitu, dan kita berusaha terus, semangat terus, maksimal untuk bisa menggapai pilihan yang kita mau. Itu sih, semangat, dan ya, semangat sih ya, semangat. Oke, thank you Kak Dinda atas closing statement-nya. Sekian dari aku, pilih jurusan. Seneng banget bisa berbagi
ruang dan waktu serta ilmu gitu ya sama teman-teman semua. Dan terima kasih banyak juga buat Kak Dinda, Kak Dewangga, dan Kak Sesar. Terima kasih banyak atas waktunya gitu. Next time mungkin kalau kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang kedokteran, kita bisa calling-calling lagi gitu ya Kak ya. Kita akan ngobrol lagi sama adik-adik SMA gitu. Dan terima kasih juga buat adik-adik yang masih semangat untuk terus ikutin Zoom ini dari awal sampai akhir kurang lebih 2 jam. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus-bagus banget gitu ya. Bahkan tadi ada pertanyaan dari YouTube juga gitu. Dan saksikan terus Ngopi Yuk karena setiap minggunya akan ada jurusan yang berbeda-beda. Jadi buat teman-teman di sini misalnya mau ikut jurusan yang lain boleh, tinggal tungguin aja dan lihat